Kerja sehari-hari nelayan, tapi serabutan, bisa tukang bisa, main musik juga bisa. Jadi ada pepatah yang bilang kalau ada yang datang kemari minta ikan goreng, nggak usah kasih ikan goreng, kasih nelon di mata kail, usaha sendiri. Mungkin kadang anak-anak bilang, "Bapak ini suara besar sekali." Saya bilang, saya suara besar ini untuk kampungnya masa depan. Betul, betul. Bapak jangan marah-marah orang, saya bukan marah, saya tegur. Tegur beda dengan marah. Alam ini punya sifat membersihkan diri sendiri. Dia kalau kita manusia, saya kalau rumah kotor pasti sapu. Pasti bersih. Iya. Oke. Alam ini dia punya sifat itu, yang manusia tidak sadar itu. Gerakan masyarakat itu untuk kita bagaimana angkat sampahnya, supaya jadi contoh mereka yang di kota, jangan lagi kau buang sampah di kali atau got atau apa. Itu dari itu. Kita cerita-cerita omong kosong aja kemarin sebenarnya. Begini, abang dia ceritakan awalnya yang di sana yang mangga. Mangga, ya, dua mangga. Salah mangga. Bagaimana sampai bisa banyak di sana itu? Oh. Begini Kejauhan. merembet. Ada yang dekat. Saya suka dengan kakak Niko, cara berpikirnya. Dia berani melestarikan laut yang di depan dia itu. Sampai orang yang mau datang tidak jelas mulu malam kakak dan kelawai datang usir pergi. Ya terkadang kan ada yang mancing-mancing itu yang tidak memikirkan tentang kelestarian alamnya. Mancingnya mungkin tidak apa-apa beli. Iya mancing tidak masalah kan dapat Tapi satu-satu. biasa orang itu tahu di Papua sini. Hah? Obat dikasih masuk ke botol, obat untuk membunuh ikan. Dia lubangnya dikit aja gini. Terus semprot di bawah. Itu sampai bibit-bibit kan mati juga jadinya tuh kan. Pernah ketemu. Oh pernah? Nah, di bakau-bakau situ mereka, ketika saya dapat saya tanya, bikin apa? Saya kata lobe-lobe. Padahal sebelumnya ada sudah racun. Jadi setelah pagi baru saya ketemu kalau ikan yang sampai kecil-kecil, kerang, bia, mati. Sudah dari situ saya bilang kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak dicegah, saya nanti kena imbasnya. Artinya saya mau makan kemana lagi? Mata pencarian kemana lagi? Sebab mereka datang hanya untuk mengambil tapi tidak bertanggung jawab untuk lingkungan ini. Jadi mungkin abang sebelumnya bisa kenalkan dulu nama lengkapnya Bapak. Beli minta maaf, kakak ini Niko Hamadi, beliau tinggalnya di sini. Orang tuanya sebenarnya di atas, Beli. Di sebelah mana, Pak? Agak di atas sini aja, dikit aja. Kalau mau naik dikit aja. almarhum. Jadi beliau mengembara dari Yabe, akhirnya ke sini, kita ketemu di sini. Gitu, Beli. Ceritanya panjang, Beli. Kerja sehari-hari. Kenalannya ceritanya panjang. Itu bisa bersin-sin, Beli. Kerja sehari-hari nelayan, tapi serabutan, bisa tukang bisa, main musik juga bisa. Multi talent. Kalau musik itu ya saya bilang tadi, Beli. Salah satu artis dunia pernah tidur 3 hari di sini. Siapa itu, Pak? Vokalis Big Mountain, Hah? Queen itu. Tidurnya di sini. Di sini ya? Queen. Di sini. Kalau nggak percaya tanya kan. Benar. Queen sempat di rumah sini, pokoknya rame-rame lah, bakar-bakar, duduk ngopi sambil tunggu sunset. Iya, masalahnya di sini memang untuk dia punya view langsung jembatan merah jadi. Jadi orang sambil bakar ikan langsung view jembatan merah. Ini ikonnya kota Jayapura ya. Iya, betul sih. Iya. Pasti ikon. Banyak orang bilang begitu, kakak kalau ini dirubah sedikit saja, disentuh sedikit saja bagus ini. Nanti banyak yang datang untuk berkunjung apa. Maksudnya kakak dari pariwisata Ya, atau dari pariwisata. pemerintah, Prof. Cuman Kota. saya sudah bicara banyak juga, kalau memang pemerintah paling kecil di pemerintah Republik Indonesia kan desa. Kalau pemerintah desa juga jeli untuk lihat pendapatan kampung atau income-nya kampung dalam hal ini pariwisata, mari kita kembangkan rame-rame. Saya siap bantu kasih pikiran. Tapi kalau hanya finansialnya hanya digunakan untuk administrasi, gaji dan segala macam, kapan mau maju? Nanti kita tetap di atas rumah berlabu begini saja.
Jadi ya Dia punya pikiran sudah jauh ke depan. Beli dulu kakak jaga tuh sampai ke sana beli. Lebih jauh dari Dedi itu kakak jaga. Ah, Tapi itu disaran, dibicara tidak mau dengar. Akhirnya kakak jaga bagian fokus bagian depan. Lebih ke spesifik ke bagian depan. fokus di bagian sini saja karena setiap tahun itu ada musimnya, ada musim angin, musim ombak. Jadi kalau musim teduh, saya mencari keluar. nah, Setelah angin, ombak, nah saya di sini. Tujuan saya menjaga ini untuk itu. Ketika laut paceklik atau sudah pancaroba, berarti saya mainnya di sini saja. Karena stoknya ada. Stoknya ada karena saya jaga. jadi intinya kakak jaga di sini biar tidak habis. Tidak ya. habis. Sengaja cari Ya. jauh dulu. Nah. Kalau memang musim paceklik, Iya, bisa cari dekat. cari ya, dekat. Karena Karena ada yang berpikiran seperti itu, Pak. karena saya pikir dulu orang tua dong bicara bahwa tempat ini tempat bertelurnya ikan. Artinya teluk ini karena ada hutan bakau apa dan segala macam. Jadi kalau kita bunuh bibitnya, lama kelamaan yang ciptakan saja Tuhan yang ciptakan pasti marah sama kita. Kalau kita tidak jaga ciptaannya begitu. Jadi ada balance antara kita dengan habitat yang ada di sekitar kita. Karena dia bantu kita makan, kita harus bantu lestarikan dia. Seperti orang tanam padi itu, dia harus jaga dia punya tanah itu. Atau dia punya sapi yang dia pakai garap itu sawah, dia harus jaga dia punya sapi kasih makan karena sapi itu bantu dia untuk dia juga peroleh makan dari. Jadi saya juga jaga laut ini seperti begitu. Berarti kakek ini patroli terus nih. Ya, kadang patroli. Nanti saya lihat, oh ini orang dari luar. Bikin apa? Oh kakak kita mancing. Izin sama siapa? Nah, sama ini. Oh sudah pergi cari dia punya pinggir rumah sudah. Kalau di sini saya punya wilayah. Nanti kalau ini dorang ke sana, kamu pergi mancing di sana kakak itu marah-marah. Karena mereka tidak berpikir ke situ. Iya. Terkadang mereka mikirnya Ya. pelit sekali. Pelit sekali. Nah, Ya. Padahal kita maunya Ya. menjaga ekosistem. Ya. Ya. Iya. Kakak maksudnya baik, Sebenarnya cuman bukan untuk kakak sendiri. iya nanti untuk kan semua. semuanya tuh anak Hanya cucu kan. yang terlibat dalam itu Kembali lagi seperti tadi bang, ada yang tidak bertanggung jawab, dia bawa racun, Iya. baru itu kan sampai bibit-bibit mati jadinya. kerang, beli Kerang, kerang kan? juga ikut mati. Nah itu. Kalau inilah, kalau tidak dimulai dari hal kecil, Iya, kakak, betul. nanti terlambat. Terlambat ya sudah. Untuk ke depan kakak berpikir apa tentang laut dari besar ini? Kalau Cita-cita tersendiri tidak untuk laut ini. ke depan kita merubah laut jadi darat mungkin tidak mungkin ya. Tidak mungkin lah, tak bisa toh. Tapi bagaimana kita manfaatkan dia? Manfaatkan dia. Kalau saya di sini, saya sudah coba keramba apung. Waktu tahun berapa itu saya coba. Tapi arus masuk keluarnya tidak menentu. Kadang pasangnya tinggi, kadang surutnya lebih surut, arusnya kadang. Ini kan sudah lembut ini arusnya sore hari ini, toh. Nah, kadang itu sore begini kencang dia, kencang. Hari ini lain, besok lain, lusa lain, tergantung. Biasa orang bilang bulan kalau sudah macam bulan baru atau purnama, air dia pokoknya berubah-berubah lah. Jadi saya bilang saya pasang bikin ini saya minta dari pemerintah desa juga dikasih bahan jaring sama. Saya bilang saya bikin keramba apung, saya coba ya, dengan memang saya tidak bisa lawan alam. Kalau alam dia sudah, saya coba ternyata arus, terus jaring yang dikasih beda. Saya bilang mungkin saya kasih istirahat dulu, nanti baru saya coba lagi. Itu jaringnya khusus ya? Ya, ada jaring kerambanya. Ini ya jaring keramba yang waring. Jadi dia umurnya 3 bulanan, 4 bulanan sudah lapuk. Jadi kalau pakai yang supernet, supernet itu boleh. Benangnya agak besar itu bisa awet 6 bulan sampai 1 tahun. Beda supernet. Ya. Jadi saya rencana bikin ini seperti tadi saya bilang bahwa kita coba melestarikan lingkungan ini dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada, bikin keramba apung kita sebar di dalam teluk ini. Supaya masyarakat ini punya usaha. Mereka bukan hanya jadi nelayan tangkap saja, tapi jadi nelayan budidaya. Iya. Budidaya itu memang susah. Iya. Iya. Kalau cuma ambil-ambil Itu. budidaya itu Ya. memang susah. Jadi saya bikin begini, mungkin kita bikin berapa banyak dari 2 kampung ini gabung jadi satu, mungkin Tobati 10 dulu lah. Yang gros 10 kita sebar di dalam teluk. Nah, kita mulai mungkin dari kita kurang pengalaman, kita bisa panggil dari Dinas Perikanan atau Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang terkait. Datang bagaimana kalau kita di sini kan belum tahu cara pembibitan ikan, kita datangkan mereka ajar supaya jangan kita cari-cari lagi. Artinya kita sudah bisa bikin pembibitan sendiri. Macam di mana? Di Ambon ada balai benih ikan, ikan-ikan bubarakue ya. Iya. Itu saya biasa nonton di itu. Dan mereka sebar banyak sekali di hampir seluruh Indonesia bagian timur ya. Dan mereka kirim bibit-bibit. Di sini di mana? Di Biak kah kalau tidak salah. Kalau di Jayapura di Pulau Kosong. Di situ ada pembibitan, tapi pengaruh biasa orang bilang limbah ini yang bikin ikan. Kalau Sampai. kosong saya jamin limbah besar sekali dari atas. Kalau kakak punya, terus yang menghalangi kakak untuk maksudnya menghambat jalan ini yang kakak punya ide tadi, kira-kira harus sampai ke pemerintah atau harus mungkin duduk sama-sama adat, duduk kepala adat, desa duduk. Saya bagaimana ya? Saya kalau bawa diri ke sana mungkin agak jarang, tapi kalau orang bertanya saya sampaikan, entah itu dia mau terima dengan sikapnya dia yang bagaimana, atau dia mau terima terus dia lanjutan saya punya ini ke yang lebih tinggi daripada saya, atau dia mau saya kedar dengar dan bagus kalau saya tapi tidak dilaksanakan. Itu yang saya mau buang kemana, terpaksa saya bikin sendiri. Dan Usahanya kakak untuk merubah mindset itu bagus sekali, Pak. Untuk merubah satu mindset manusia itu susah loh, Bli. Iya. Soalnya kakak sudah punya inovasi untuk membuat ini. Sekarang yang terkait siapa? Yang harus lihat. Di Dinas Perikanan. Harusnya kan itu. Iya. Saya kira mungkin harusnya jemput bola. Oh, ini kreatif, ini kreatif, ini kreatif. Nah ini sudah. Kalau memang gini sudah. Yang dinas terkait itu. Iya. jadi sampai sekarang ini saya ada merubah dia. Saya berpikir daripada kau di situ saja dremnya bocor apa. Saya bilang sama adik laki-laki, kapan-kapan kita potong kayu lah. Potong kayu tiang. Kita tunggu, kita pancang dulu ukurannya dia, kita pancang. Terus kita tunggu air pasang. Kita ganti drem dengan tiang. Karena itu pernah saya buat tahun 97 di Nafri. Dan di tahun 97 di Nafri itu waktu itu Kepala Dinas Perikanan Pak Neroko. Pak Neroko ya. Kepala Dinas saat itu Pak Neroko. Itu sempat saya diberikan bantuan berupa 1 buah speed, motor, toolbox. Harusnya ada kepala dinas yang seperti begitu, Bli. Pelatihan kayak Pak siapa tadi? Pak Neroko. Ya. Itu apa? Dia sendiri datang karena ada saudara juga dari Nafri sana yang sempat cerita-cerita ke dia. Itu ada ipar satu di sana itu dia bikin keramba bagus. Jadi istilahnya jemput bola. Oh ya, dia datang kemarin dia sudah saya bawa bubara yang ukuran begini. Sama sempat saya budidaya cumi. Budidaya cumi? Iya, di Nafri waktu itu. Jadi saya bikin sarang-sarang cumi ketika mereka telur. Saya tunggu telurnya sudah mulai matang, sudah mau dekat netas. Saya bawa, saya isi di keramba. Nah, dengan alami dia netas sendiri. Kakak, yang saya sempat baca, sempat lihat dengan masalah keramba, antara keramba terapung dengan kakak rencana dengan keramba tancap kayu ini. Ya, bukan menggurui kakek. Alam ini kan tidak bisa prediksi. Oke. Kakak tidak takut di saat pas banyak-banyaknya, terus dia keluar begitu saja? Sempat berpikir begitu, dan juga
tancap, keramba tancap dan keramba apung itu agak sedikit beda. Iya. Kalau keramba apung, biasa ukuran jaring nasionalnya itu 380 kali 380 kali 380, panjang kali lebar kali tinggi. Itu nasional. Nah, itu nasional. Tapi kalau kita mau bikin yang suka-suka kita, bisa mau 10 kali 10, dalam kali berapa, itu keramba apung. Volume air di keramba apung dia ikut. Iya. Kalau volume air di keramba tancap, kerambanya tetap airnya yang. Iya. Jadi ketika kecil airnya, pernapasan ikan kurang. Apalagi ikan dalam keadaan banyak. Dia tidak bisa bebas. Jadi itu kelemahan dari ya, tancap. Tancap ya. Karena di sini. Tapi kenapa kakak sudah tahu dia punya kelemahan, kakak mau buat? Karena pernah berhasil. Tapi dengan volume yang tidak terlalu banyak. Contoh kalau 1 meter persegi harus air 60 cm 100 ekor, berarti kakak kasih turun. Kasih turun jadi sekitar 60 atau 50. Saya turunkan. Jadi keramba tancap seperti begini di tahun 2002 pernah berhasil panen 700 ekor dari 2000 yang pernah terpiara. Karena limbah. Ketika hujan, banjir, sampah dan lain-lain sebagainya, ya sampah rumah tangga, industri dan lain-lain sebagainya kan menjurus ke kali. Kakak, minta maaf, sampah masuknya tuh lewat mana kalau dia dari sini? Kebanyakan dari daerah AB itu kali Acai dan kali Kota Raja tuh satu muara di itu. Di keluarnya di itu Tugu Batu Anci gitu. Ya, itu sudah dibilang itu. Depan Pasar Abe. Orang di sini biasa bilang pantai AB. Nah, itu. Kalau sebelah sana yang AB pantai, kalau sebelah sini pantai AB. Kan ini keluar dari pantai Ya, Abe itu. keluar dari pantai AB situ. Ya, itu juga sangat terganggu. Saya sudah berapa kali di tahun-tahun sebelumnya posting di IKKJ ke pemerintah bagaimana supaya ada penanggulangan tentang sampah yang keluar ke teluk ini, karena ini teluk. Kita lihat, kita jaga, ya, tapi sampah sudah mulai bagus. Jadi limbah, ya sangat berpengaruh. Dia tadi saya bilang jaga lingkungan, tapi kalau sampah ini kita sebagai manusia tidak jaga juga, berarti sia-sia kalau kita ini jaga. Karena ikan dia harus bebas, merdeka, dia ini. Kadang itu ketemu ikan itu dalam plastik, berenang mati dalam plastik. Kadang itu ini kan ada gelang di sini toh. Iya. Nah, kadang itu tinggal di dalam leher ikan itu. Iya. Ada satu tadi malam saya baru dapat, tapi saya kasih masuk di kerambas itu. Itu entah tutup botol oli kah apa, ini gelang yang di sini itu tinggal di sini sampai badannya luka. Coba kita manusia diikat, dibelenggu begitu terus jalan. Nah, jadi saya pernah berpikir yang gila-gila, tapi saya tidak tuangkan ke siapa-siapa. Saya tuangkan ke Maitua dan saya tuangkan ke Pak mantan kepala kampung Tobati, Pak Jat Deroimano. Saya pernah tuangkan ke dia. Saya bilang, di Australia sana mereka bikin jaring di depan kali Untuk jaga sampah di sana. Kalau di Jayapura sini, entah itu gubernur atau pemerintah kota, instansi terkait ini bisa melihat lingkungan ini bagaimana supaya sampahnya ini bisa ditanggulangi begitu. Cobalah kita contoh negara lain lah yang sudah maju di sana. Bagaimana cara mereka mengatasi sampah. Padahal studi banding terus loh. Tapi kalau menurut saya juga ini bukan hanya pemerintah sih. Ini harus kesadaran sendiri. Benar. Agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi tetap harus ada campur tangan pemerintah. Karena seperti yang tadi Kakak Niko bilang, orang kan usil, jatuh saja. Ya macam gini langsung contoh toh. Iya. Ada dari pemerintah daripada begini mending itu kayak jaring itu. Jadi ya itu kembali. Itu PR yang berat memang. Berat. Untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah, terus
harus dibarengi juga dengan campur tangan pemerintah juga tuh Bang. Harusnya jemput bola dari pemerintah itu. Satu lagi saya pernah pikir gila-gilaan. Coba pemerintah bawa 2 kapal dengan jaring. Ide itu saya pernah pikirkan sampai kemarin-kemarin sempat saya lihat di YouTube. Oh, Kalau di, yang di luar saya sempat juga lihat. Itali atau di mana itu mereka pakai 2 kapal 2 dengan kapal jaring tarik sampah. Yang di tengah laut Dia tangkap Pasifik sampah. itu. Iya, tangkap Lebih sampah. banyak ke arah laut Pasifik beli. Iya. Malah itu bisa jadikan satu pulau tuh sebenarnya. Sampahnya. Iya, Sampahnya. Saking banyaknya. Saking banyak. Saking banyaknya. Saya bilang gini, kenapa ide saya dikerjakan oleh orang lain ya? Padahal saya sudah pikir sebelum-sebelumnya, saya bilang, kalau saya tangkap ikan, saya kurung ikan toh. Nah, ikan semua dalam jaring. Kalau sampah hanyut, kalau saya kurung, nah tinggal kita angkat saja. Kenapa yang di atas saya tidak bisa berpikir seperti begitu untuk masalah sampah di laut? Karena sampah di laut bukan laut yang ciptakan sampah itu. Sampah itu diciptakan oleh manusia yang ada tinggal di darat. Tanpa dengan tidak sengaja maupun tidak sengaja buang ke kali ke selokan ke drainase ke mana ke, karena di kota ini warung makan, bengkel-bengkel, pedagang-pedagang yang seperti tahu terus Produksi. ya laundry limbahnya kemana? Kalau bukan ke kali itu kemana? Di kali ke laut. Padahal ada orang yang setengah mati untuk melestarikan itu. Saya di rumah sini sampah saya kumpul, saya bawa ke darat, ada petugas DKP ya yang pakai speed. Ya saya anak-anak itu saya ajar, sampah itu isi di tempatnya. Padahal kalau mau malas tahu tinggal buang. Buang saja gampang. Ada sampah yang organik dan non organik. Kalau sampah yang ini seperti kayu, daun ini nanti terurai sendiri. Tapi kalau yang disebut plastik ini itu kan di mana-mana tuh ada papan-papan bahwa ini terurainya tuh 100 tahun, pontong rokok berapa tahun, berapa tahun kan ada toh. Nah. Jadi saya bilang kalau lingkungan, kita mau jaga lingkungan, ya, setidaknya mereka yang di kota tolong lihat kita yang di kampung, yang hidupnya di rumah berlabuh ini supaya kita saling jaga. Karena kamu di kota beli ikan dari laut, yang notabene kamu yang di kota buang sampahnya di kali-kali itu bawa sampah ke laut. Ini sebenarnya harusnya saling menjaga. Iya. Karena saling membutuhkan ini berkaitan terus. Iya. Tapi saya herannya satu Bang, kenapa pola pikirnya Abang ini bisa sampai seluas itu? Makanya itu saya bilang ke beliau. Iya. Saya suka dengan cara berpikirnya beliau. Iya. Sekarang solusi untuk beliau itu kira-kira kita bisa sampai kemana itu supaya yang terkait itu tuh yang terlibat itu bisa lah. Oh ini loh Pak Niko Hamadi idenya gini. Ya semoga dengan adanya podcast ini bisa lebih didengar lah nantinya. Ini kan kita the power of media sosial memang zaman sekarang ini paling powernya itu paling kuat kalau menurut saya. Dengan cara begini mungkin ada yang melihat, mungkin ada yang bisa membantu Bang, bisa khususnya memberikan keberadaan yang itu yang membidangi itu. Iya. Sebenarnya ada yang bisa nonton, harus semua ranah sih sebenarnya kalau ini Bang. Karena masyarakatnya juga harus ikut, harus sadar, terus kembali ke yang juga tadi yang Kakak Niko bilang. Kalian ambil ikan juga dari laut, buang sampah pun dari laut, dari darat. Darat itu ke laut juga. Jadi kalau di darat jaga tangan, jangan nakal buang sampah sembarangan, maka ikan yang diproduksi dari laut ini ikan segar. Karena orang bilang apa Menteri Pendidikan atau Menteri Kesehatan kah bilang atau anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Tapi kita sendiri buang sampah ke laut. Ikannya sudah terkontaminasi. Terkontaminasi. Ini. Itu makan ikan dari mana? Mujair sama saja. Suruh anak-anak banyak makan ikan. Tapi dari awal itu supaya ikannya sehat itu tuh tidak pernah ada yang menanggulangi. Itu lagi. Iya kan? Itu lagi ya. Kompleks sebenarnya masalahnya. Kompleks. Iya. Saya berharap supaya dengan podcast ini
Mungkin ada instansi terkait yang dengar, lihat, dan datang bicara langsung sama ini. Iya. Kakak Niko Hamadi. Untuk Apa maunya? cari solusi. Solusi Iya. yang terbaik buat ini. Itu sih harapan saya. Iya. Karena ini kan untuk keberlangsungan nantinya tuh, Untuk kita anak semua cucu, sebenarnya. Ya. Yang nanti menikmati ya Bukan cuma hanya kita, pasti anak cucu pun. kita juga harus menikmati. Kalau tidak sekarang terus mau kapan? Iya. Mau tunggu hancur semua cari ikan sampai di paling laut-laut. Iya. Padahal di pinggir-pinggir Padahal sebenarnya ada, bisa. Ada, ya. Tinggal menjaga alamnya itu. Nah, Dan sudah dimulai oleh kakak tuh dari hal yang terkecil dulu. nah. Itulah. Jadi dukungannya itu. Iya. Nah, saya harap ya yang pemerintah terkait ya, dengar ya. Siap. Syukurnya abang sempat cerita lah waktu itu. Gitu saya nggak tahu ke sini, Bang. Saya suka dengan orang yang itu kreatif, Nah, yang mau membangun. nah, Itu saya suka cara berpola pikir itu saya suka. nah. Kenapa tidak diangkat? Setelah diangkat biar ya buntut-buntut ini buntut dari semua ini kan pasti instansi terkait. Iya. Harus ada campur tangan instansi terkait. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa didengar aja. Iya. Supaya oh iya nah. Kalau memang malu untuk ini telepon kita atau apa-apa datang saja, rumah ada nih, tinggal sampai Ya, situ, situ. speed datang ke sini. Tidak Sudah. sampai 5 menit ya? Nggak sampai 5 menit kok. Dari dermaga sini dekat saya. Iya. Nanti kalau yang lain-lain datang, tapi kalau yang soal pembangunan pelestarian tidak. Itu yang tadi sampah ya, pengaruh dampaknya ke ini. Terus ada satu lagi yang komunitas mancing se-Kota Jayapura. Ah, Ya kalau untuk saya, ini saya ada dalam komunitas, saya juga mau dengar. oh ya siap-siap. Kenapa Pak tuh? Terapa, Ini laut, jangan sampai kalau ini di bawah saja. Komunitas mancing yang saya ikuti, ada berapa komunitas mancing? Mulai dari mancing pinggiran, tengah, sampai yang ke laut. Nah, di situ saya bingung, apakah komunitas mancing ini jualan, apa hobi? Menyalurkan hobi atau cari makan apa? Sekedar lauk lah. Ya, atau jualan ya begitu. Jadi saya ikuti, saya bilang kemana ada orang pergi ini. Nah, itu di sana tuh di bawah jembatan merah sana tuh banyak yang Iya, suka, banyak komunitas di situ. ya, suka mancing-mancing di situ. Mungkin salah satu pernah mancing di situ kan. Saya lebih banyak depan sini. Nanti saya jaga di situ. Itu jangan mancing-mancing tuh, coba geser dulu. Jadi saya bilang di sini ada 2 kampung. Ya, 60 atau 70% masyarakatnya nelayan. Mereka punya mencari di sekitar kampung, di sekitar teluk, sekitar perairan ini. Nah, kenapa sampai komunitas-komunitas mancing seperti begini datang lagi ke tempat yang halaman, ya, maksudnya datang ke orang halaman rumah begitu. Nah, Mencari di sini. ya. Sadar tidak sadar, mereka datang mengambil hasil sumber daya alam kita yang sebenarnya kita yang harus ambil untuk pergi jual, beli beras, pakaian, mungkin kebutuhan anak-anak sekolah. Maitua punya pensil alis kah, mungkin lipstik kah, misalnya toh. Iya, misalnya. Nah, coba komunitas mancing ini tolong mengerti supaya bahwa ada aturan di dalam perikanan dan kelautan bahwa wilayah-wilayah dari satu kampung atau saya tidak terlalu itu tuh jaraknya tuh sekitar 50 sampai 70 mil laut. Iya, betul. Jangan ganggu wilayah ya, laut wilayahnya masyarakat di sekitar situ. Entah itu nelayan yang canggih ataupun yang komunitas mancing seperti begini, jangan ganggu wilayah
di itu wilayah kampung atau penduduk yang ada itu, tapi silakan pergi di 50 sampai 70 mil laut. Itu ada di Undang-Undang Perikanan Ya itu. kalau saya terserah 50 sampai 70. Ya, ada. Dia harus jauh dari itu. Nah, tapi yang ada terjadi sekarang ini saya tidak tahu apakah ini menyangkut ekonomi yang sudah semakin melambung, harga-harga sembako dan lain-lain, atau karena masyarakat ini sudah malas untuk kelola sumber daya alam yang ada, sehingga dengan gampangnya sudah mancing, baik 100.000, 200.000, 50.000 antar mancing. Hari ini dia kasih situ 50.000 misalnya, dia mancing dapat 500.000 loh. Yang rugi siapa? Ini yang saya juga sempat, karena saya jaga itu, mereka kalau datang dengan speed di sini saya tegur itu. Saya saja ini di rumah ini saya juga bisa mancing. Kenapa kau datang kemari mancing di saya punya depan rumah? Padahal ini halaman saya, halaman kampung saya. Ada masyarakat yang hidup di sini, mereka juga ada janda, ada duda, ada yatim piatu yang mungkin mau makan karena ke pasarnya jauh, ada di situ, tinggal mancing saja ambil. Jadi ada pepatah yang bilang kalau ada yang datang kemari minta ikan goreng, nggak usah kasih ikan goreng, kasih nelon di mata kail usaha sendiri. Ya toh? Kalau ini kan mereka datang kasih ikan goreng, kita makan santai, nggak mau usaha. Tapi datang kemari kasih ini mata kail, ini nelon, mau makan ikan goreng tuh, mancing sendiri sana. Baru kau goreng sendiri. Dengan mata kail dengan nelon itu kau bisa makan ikan goreng setiap waktu. Itu kalau lingkungannya dijaga. Iya, itu. Kalau tidak dijaga, apa mau dipancing? Buntut-buntut kembali ke sana. Tetap ke sana lagi. Buntut-buntut kembali kayak gitu lagi. Iya. Jadi ya, sapu harapan komunitas mancing untuk khusus di sini ya, di bagian Teluk Yotefa ini atau di Ciberi, Jembatan Merah. Kalau bisa ada pengertian, terus kasih waktu. Misalnya kamu memancing sekarang Sabtu Minggu ya, libur. Boleh lah. Tapi hari Senin sampai Jumat itu jangan ganggu lagi sudah. Itu biar kami masyarakat sini, atau biarkan ikan itu berkembang dulu. Dia berkembang biak. Karena ikan ini ikan yang lokal yang di sini ya di sini sudah. Ikan dari sana tidak. Ini kalau kita tiap hari pancing. Manusia saja kalau tinggal di satu wilayah terus dibombardir, pasti mengungsi dia. Iya. Habis atau tidak dia mengungsi. Dan tempat itu tidak akan ada apa-apa di situ. Ikan pun demikian. Kalau bagi beberapa pantai di sini tuh kelihatan kalau dopis. Ini juga masih banyak juga. Kan jauh juga toh. Masih banyak orang dopis. Sama seperti yang tadi kakak bilang toh. Di sini nih tempat bertelurnya ikan. Iya. Kalau ikan mungkin sudah merasa tidak aman di sini, mungkin dia pergi. Yang ceritanya saya semalam. Apa? Jadi ikan yang di dekat bakau itu tempat bertelur itu. Iya. Dia akan datang. Terus setelah dia bertelur, dia pergi. Dia akan cuma ada di lingkungan sini saja. Iya. Jadi sebenarnya itu budidaya alam, Ya. dibentuk dari alam. Iya. Tapi jangan terus dibombardir. Itu masalahnya tuh di situ. Orang sudah lihat bulan sabit, oh sebentar ini samandar masuk bertelur. Akhirnya obat tata. Yang paling parah itu mungkin kayak obat itu. Iya. Dan sudah hampir saya lihat sudah hampir 3 tahunan ya. Saya mungkin kadang anak-anak bilang, "Bapak ini suara besar sekali." Saya bilang, "Saya suara besar ini untuk kampungnya masa depan." Betul. Bapak jangan marah-marah orang. Saya bukan marah, saya tegur. Tegur beda dengan marah. Datang kemari ambil ikan dengan cara yang ilegal apa legal? Kalau pakai racun, apa disebut? Ilegal. Iya, salah itu. Kau datang kau racun, ketika kita tanya kau bilang kita cuma hanya pakai kawat-kawat gitu, sumpit-sumpit apa. Tapi nyatanya di belakang Besok sudah kelihatan terapung. yang tidak diambil, yang tidak sempat diambil, yang ukuran terapung, Kecil-kecil ya. busuk. Ikan yang di kompleks itu kalau dia punya temannya dilihat sudah begitu, ayo, nak mari kita pergi. Ini pikirannya ikan. Kalau kita tinggal di sini nanti kita mati, seperti itu. Yang ada banyak-banyak. Manusia kan berpikir seperti begitu. Suakan.
Karena kalau kita bombardir terus, Iya, biotanya rusak. habis. Iya. Habis. Karang, bukan hanya ikan, karang, ada teripang, kerang dan lain-lain. Karang juga, terumbu karang juga dia makan dari ini. Padahal kalau biota laut ini dijaga Iya. itu hasilnya banyak ya Iya. kakek. Mereka baku. Taripang, Iya. rumput laut. Kerang tadi. Eh, Itu kalau racun mati semua itu. Mati semua. mati. Dan itu sebenarnya mereka itu kan saling Iya. membutuhkan. Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Satu hilang, sudah nanti dia merembet terus. Dan sendirinya pergi dan habis. Mau mancing apa? Ke laut jadi jauh sekali. Yang padahal ada di depan, akhirnya tidak ada. Jadi kalau saya tegur orang tuh, terus ada masyarakat di kampung yang dayung atau pergi atau pulang, mereka sempat lihat ada orang molo malam pakai senter apa, terus mereka datang bilang, Om, itu ada orang molo malam di sana. Saya bilang, apakah saya sendiri saja? Kenapa bukan Terus kenapa Anda tidak bisa menyampaikan ke dia bahwa, woi stop molo di sini? Iya. Terus kenapa datang kasih tahu saya? Emang saya ini presiden yang siap, bawahan, ratakan. Dato. Ya, padahal tempatnya juga. Iya, tadi saya bilang, Nah, susah. kesadaran juga ya Iya. kakek. itu makanya yang tadi saya bilang kakak. Ini bukannya PR kakak saja. Betul. Ini harus semua pihak. Semua pihak. Ya, untuk menjaga pelestarian alam ini. Kalau sendiri, Itu kita aduh nyonyor juga. Nyonyor. Jadi akhirnya saya bilang, saya tegur sebatas, ya kalau kamu mengerti oke. Tapi saya tidak akan menyerah. Ya, Itu yang saya harapkan. Saya tidak akan menyerah. Mencari semampu kamu, tapi tidak dengan gaya-gaya seperti racun kah atau ini yang molo malam juga. Kalau dilepas laut lepas, tidak apa-apa. Tapi ini kan teluk. Apalagi Sudah ada yang mengatur kalau 50 Ya. sampai 70 mil. sudah ada yang mengatur ya. Jadi saya tegur, tidak boleh molo malam di sini karena saya mencari, saya punya alat tangkap tuh jaring dan nelon. Itu saya punya alat tangkap. Lebih dan kurang tergantung dari bagaimana cara kita mengolahnya. Kakak sudah pernah coba masuk ke pintu-pintu pemerintahan yang terkait dengan ini? Belum. Belum sama sekali ya. Untuk masuk galang dengan keadaan seperti ini, apa yang kakak inginkan supaya laut ini tetap bagus? Ya itu kan ada berapa yang terkait dari yang sampah. Ya. Kakak kira-kira ada terbesit kepala untuk pergi? Mana? Saya titip sudah di sini sudah. Tolong bawa. Tolong bawa apa yang tadi. ya Semoga Semoga sampai. Ini Ya. sampai ke orang-orang yang terlibat. Kalau kurang uang taksi nanti saya kasih. Tidak, kakak. Pihak-pihak yang ini yang terkait, yang termasuk sampah Ya. dan lain-lain. Semoga sampai. Iya, Semoga ada yang nonton. iya. Dan kakak Niko, Amadi punya rumah nggak jauh loh. Dekat Dari saja. situ aja. Dekat ya. Tinggal enak kan? Datang bicara, Cari Selesai. solusi. cari solusi. Memang itu harus ada apa ya? Mungkin dari pihak terkait datang ke ya, di sini kampung. Karena cuma kalau kakak saja sampai kapan? Iya, makanya kan tadi saya bilang harus ada sosialisasi ke kampung-kampung, cara menjaga Nih, kelestarian alam. kalau yang menjaga- begitu itu ngeles sudah sering. Ngeles itu saya alami di beberapa tempat ngeles. Mending kalau mau langsung yang nyata ya kakak. Ya. Kalau harapan saya sih itu ketika kita bicara langsung ada tindakan. Nah, yang nyata. Kan tujuan kita sampaikan ini untuk Bukan halayak untuk kita, tapi untuk yang ke orang depan. banyak, Untuk semua orang, untuk ya. semua orang. Anak cucu Iya. kita yang ke depan nanti. Dan satu lagi saya mau kasih tahu di sini bahwa untuk mengenai lingkungan, alam ini punya sifat membersihkan diri sendiri. Dia kalau rumah kita manusia, saya kalau rumah kotor pasti sapu. lah. Masih bersih. Iya. Oke. Alam ini dia punya sifat itu yang manusia tidak sadar itu. Dia bisa datangkan tsunami, dia bisa datangkan tanah longsor atau banjir hanya untuk membersihkan dia punya halaman rumah.
Padahal akibat dari ulah kita Ya, sendiri. itu sudah. Kita sendiri kalau di rumah kalau kita bikin kotor, Kita sapu. marah pasti. Kenapa bikin kotor sapu? Iya. Alam pun demikian. Ya, Dengan waktunya. Ya. Seperti yang sekarang lagi BMKG lagi prediksi katanya bilang apa? Megatrust. 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 Hati-hati loh. Meskipun itu dinyatakan aman, Tapi hati-hati. Tetap ya. Sebab yang saya ingat itu kakak waktu di sebelah, Engros. yang tsunami dari sebelah, Eh, diprediksi air cuma 2 cm, ternyata sampai masuk ke orang Teluk sini. Kerambas. Padahal dari laut itu diprediksi cuma 2 cm beli. padahal tsunami-nya di Jepang. Udah lari masuk sini. Sampai sini. Padahal kalau dilihat di peta itu jauh sekali. Jauh. Bisa efeknya sampai di sini. Iya. Beli Jepang kan ini tuh kereta cepat. Iya. Jadi udah numpang kereta cepat. Jadi itu kayaknya mereka naik kereta cepat. Iya. Itu sebenarnya kalau cari dekat itu kan Filipina. Iya. Mungkin kalau yang kena Filipina, Biak bagian utara bagian ke sana mungkin. Tapi kok dia Bisa sampai sini. semua aman? Kok dia masuk ke sini? Itulah yang namanya alam. Ya. Alam. Kita Tidak bisa. tidak bisa prediksi. Nggak ada yang bisa prediksi. Iya. Meskipun BMKG prediksi, tiba-tiba, Ya namanya prediksi. nah itu Namanya namanya prediksi. Ren, Iya. itu rencana. Ah. Prakira. Hasilnya nggak tahu. Dikira-kira. Wih, ini kalau saya di sini mungkin bisa tidur sini kalau lelah. Bisa. Nih, kapan Artis saja. Nggak, Quino maksudnya saja di sini di kok. luar. Nih, Kalau pas langit cerah ini kelihatan semua bintang apa ini? artis yang sekelas dunia saya tidur di sini. Iya. Queen itu Big Mountain, Dan vokalisnya itu. tapi Dan bukan sekali dia datang, tinggal di sini. Setelah konser nyanyi di Gubernur ke sini. mungkin karena itulah ya jarang diberitakan. Kalau saya kalau bukan abang yang kasih tahu, saya tidak tahu. Oh. Ya saya itu juga, saya termasuk Beruntung lah orang yang kenal dengan. beruntung kenal ya itu semua kakak Niko mereka. Iya. Terus saya juga orang yang terlalu suka dengan rusaknya alam. Iya. Dan memang makanya saya bilang ke Beli kemarin, kita mencari wadah orang-orang yang tidak suka dengan ya, rusaknya ini alam, Iya. kumpul jadi satu gitu. Iya. Kita naikkan. Kita naikkan. Ini demi pelestarian Ini alam. bukan pelestarian alam ini untuk bukan kita. untuk kita, tapi untuk ke Untuk depan. pelestarian alam untuk anak cucu kita. Anak cucu kita, bukan cuma kita. Mungkin sekarang kita mancingnya di sini. Iya. Serius, saya mancingnya di depan. Ah. Depan. Tapi kalau tidak dijaga bisa sampai dalam sana. Itu. Bisa sampai di 50-70. 50-70 miliar tadi aturan pemerintah itu. Kalau tidak salah ingat. Ah. Nanti saya buka-buka lagi. Cari. Kakak ini cari informasinya dari mana ya? HP? Dari HP. Jadi mesti dibanding apakah yang diprogramkan oleh pemerintah kampung atau apa. Saya bilang dunia sudah canggih kok kita hanya genggam dunia di dalam barang kecil ini saya bisa kok tahu. Mau sampai Amerika tinggal ketik Amerika, apa yang dibuat di Amerika, rumahnya seperti apa. Karena saya bangun rumah saya lihat di sini, oh ukurannya sekian, bagus saya bentuk cupnya. Saya tuangkan itu rumah saya tapi belum dinding. Saya tidak tahu bongkar-bongkar ini mesin tempel, tapi saya duduk di YouTube. Mesin perahu. Oh bisa. Ah. Akhirnya Itu talent otodidak. ada Kesannya kayak gitu. beberapa yang datang kemari, Om tolong perbaiki mesin saya. Kalau kadang datang bilang, Om lihat sapu mesin kah? Saya dulu lihat. Sudah. Tadi suruh lihat. Tidak. Yang tadi kan suruh saya lihat. Ya sudah saya sudah lihat. Sudah. Mop lagi. Kan suruh lihat. Biasa kan sakit, orang sakit ke rumah sakit, dokter tanya sakit apa, di mana. Jadi kalau yang punya mesin rusak datang kemarin dia kenapa? Start tidak mau hidup, minyak bagus, olinya bagus. Oh sudah sini. Nah ini perbaiki ininya saja. Jadi saya bukan perbaiki untuk ilmu saya simpan sendiri, tapi
yang punya mesin itu saya perbaiki di depan dia dan kau lihat. Ini di sini, di sini, di sini, di sini. Coba start. Bunyi tuh, yuk. Nanti kalau rusak lagi perbaiki di situ ya. Biar dia belajar juga. Iya. Biar ya. Ya saya tidak sembunyi, biar mandiri, ya. Itu seperti tadi. Jangan kasih ikan goreng, tapi kasih dia nelon dengan mata kayak. Supaya dia bisa berjuang sendiri. Supaya dia Kakak berjuang. mindset ini luar biasa sekali. Dan salutnya mau belajar. Mencari ilmu lewat HP. Bah, mesin itu bukan hal yang gampang, Bang. Itu ribet. Ada beli salah satu kita punya di kantor. Siapa itu, Bang? Belajar dari YouTube. Tapi giliran pas mentok Kak adalah anak. Ngomongnya tuh tinggi, tapi pas mentok Kak sampai sini ke sini. Tapi itu kan mau cari tahu tuh, Bang. Tetap dia mau belajar juga. Saya sukanya itu, Iya. tapi tetap saya datang juga, kasih tahu juga. Dari sini ke sini, kayak tadi. Tadi. Jadi membagi ilmu itu sebenarnya kan otak balance. Iya. Jangan takut membagi ilmu, karena pasti akan bertambah. Di Iya. kitanya tuh pasti akan bertambah. Untuk ilmu itu, ya kalau cuma otak kiri saja, otak kanan saja. Otak kiri kan balance kan. Iya. Semakin dibagi, semakin ini pasti bisa. Iya. Mungkin kakak izin. Siap. Jangan marah kakak ya. Kakak Sabar, saya dengar. Kalau memang saya bisa marah, saya marah. ada saya terjun. Kakak pendidikan terakhir ya? Saya pendidikan terakhir SMP. SMP. Berpikirnya. Iya. Itu ijazah, Pak. Tapi pola pikirnya. Kembali ke yang tadi itu beli. Iya. Ijazah tidak menjamin. Iya. Sekolah itu tidak menjamin. Ijazah mungkin hanya tanda orang pernah belajar seperti yang kakak bilang Iya. tadi. Tapi Sampai di situ kenyataannya Mau belajar dan tidaknya itu urusan masing-masing kali. ya, kesadaran diri. Bro. Iya. Ya itu nanti kembali ke sampah. Ini juga lautnya, dia malah bukan dia yang tegur, dia malah datang ke sini. Kakak ini kok tegur kah itu orang di situ? Padahal dia punya tempat juga. Kakak tidak berpikir untuk berpolitik. hah? Kakak tidak berpikir untuk berpolitik supaya mungkin dengan cara kakak berpolitik ada yang dukung, mungkin dengan itu bisa lebih cepat tercapai. Mungkin opsi-opsi itu kira-kira kakak berpikir sampai ke situ. Seandainya kalau bulan bisa ngomong ya, seandainya. Pernah sih berpikir dan itu saya andai-andai. Kadang Maitua itu jadi sapu audiens untuk saya sampaikan sapu unek-unek. Keluh kesah semua Iya. ke Metua. Seandainya kalau saya jadi misalnya wali kota ke kepala kampung ke siapapun dia, pokoknya pimpinan lah. Saya bilang sama Maitua, saya akan bikin begini. Maitua duduk dengar dia bilang, maju sudah. Oh tidak. Apa yang menyebabkan? Kalau contoh tadi kakak bilang kepala kampung dan lain-lain. Saya sempat dengar berita-berita burung, kakak sempat hampir untuk ke arah situ. Tapi why not, kenapa sampai tidak jadi? Saya ikut saya punya kata hati. Saya bertanya juga ke diri sendiri, siap tidak? Diri sendiri bilang, enggak. Atau mungkin belum waktunya. Atau mungkin kumpul amunisi dulu kak, dong bilang. Sebenarnya kalau orang jalan untuk tujuan baik, amunisi tidak terlalu penting sih. Lagi, betul. Cuman itu yang terjadi sekarang itu. Ya iyalah. Iyalah. Tapi pasti akan ada banyak orang baik yang akan dukung. Semoga. Kalau memang di satu saat nanti yang diharapkan seperti Om tadi, kalau memang saya tanya lagi kembali ke nurani saya atau hati kecil saya, kalau dia bilang iyo, nanti saya telepon sudah. Oke. Kasih. Ada sih. Saya banyak pikiran seperti Karena untuk jaga ini kita topiknya baru untuk lautan, belum sampai ke yang sana-sana, yang bagian pegunungannya. Karena pasti akan sama juga. Iya. Akhirnya buntut-buntut. Kenapa air sekarang alirnya kecil?
itu pasti akan ke situ juga dan merembetnya ke situ. Hampir sama nanti pun keluhannya sama seperti kakak Niko. Apa hutan ditebang, di ini akhirnya ya itu debit air berkurang. Habis itu balik-balik malah PMP di PDAM. Wah, padahal pelestarian itu. Kita sendiri. Ada efeknya. Jadi setiap yang ada di sini saya jamin ada efeknya. Dan yang harus berperan penting yang pemerintah Dan yang di bagian masyarakat. itu yang bagian-bagian itu yang harus saya rasa harus lebih berperan aktif. Jemput bola mungkin kalau memang bisa. Kalau Menurut saya memang begitu. Karena bukan untuk kita, kembali untuk anak cucu kita. Mau sampai kapan? Yang biasanya saya mancing dekat sini bisa jauh. Yang biasanya saya mungkin ambil air dekat dari rumah mungkin bisa harus panjat gunung. Ya, kan? Jadi kalau menurut saya ini panjang untuk ini. Untuk dibahas. Dan saya harap itu. Didengarlah. Nah, yang dari Keluh kesannya kakak Niko. Masa ada orang-orang yang berpikir baik tentang lingkungan ini, kok tidak mau didukung sih pemerintah atau instansi terkait itu. Ya datanglah kalau memang mau. Kalau memang malu toh. Viral karena diviralkan karena ini nggak malu ya sudah datang saja sudah. saya kayaknya orangnya paling banyak kasih pikiran. Begitu kerjanya. Terus saya suka ngajar orang. Nah, saya dapat ilmu, misalnya bangun rumah, anak-anak buah yang kerja sama-sama saya ukur begini, potong begini. Jadi saya tidak, ajar. Jadi saya orang, saya ikuti sapu diri sendiri, bahwa saya mungkin cukup dengan berpikir, dan kemudian pikiran saya itu saya tuangkan ke orang, yang dia mungkin mampu untuk menyelesaikan sapu pikiran itu. Macam sekarang toh, saya sudah kasih. Mungkin bisa sampai kah? Saya berharap sampai Sudah. ke instansi terkait ya. Tujuannya kalau kita sendiri yang tidak menjaga lingkungan ini, pada akhirnya nanti kita sendiri setengah mati untuk menyimpan dia, kasih rapi dia. Nah, itu. Dan akhirnya yang tadi laut bisa membersihkan dirinya sendiri. Alam dia punya sifat membersihkan diri sendiri. Nah, itu. Kenapa banjir? Karena dia punya aliran air itu ada sampah yang diharus. Entah kau manusia ke hewan ke bangunan ke pindah, saya punya hak jalan. Karena saya punya Itu halaman. contoh membersihkan diri. Contoh membersihkan. Itu saya punya. Karena orang tua dorang bilang begini, angin timur kencang, kok bukan angin timur, bukan musimnya. Ada banjir di Kali Besar sana, yang mana dia bawa kayu-kayu itu di laut. Jadi angin ini dengan gelombang ini mengusahakan kayu ini supaya naik ke pantai, supaya laut ini bersih. Itu alam dia punya sifat membersihkan diri sendiri. Padahal waktunya tuh sebenarnya belum musim timur. Ya. Tapi dia itu ilmu alam yang tadi dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita manusia rajin-rajin kasih kotor alam ini, maka siap-siap untuk terima ketika alam dia mau membersihkan dirinya. Terima konsekuensi. Terima konsekuensi. Nah, akhirnya apa? Yang rugi siapa? Bangun rumah bagus-bagus, kapal mewah-mewah, kapal ada tinggal di gunung sana. Rumah surata dan tanah. Padahal bukan kita pelakunya misalnya. Tapi siapapun dia, siapapun kamu di depan, tapi ketika alam dia mau membersihkan dirinya, siap-siap tengah ada tangan. Nanti bilang apa ini cobaan ini enggak. Karena semua yang kita punya. Iya. Dan harus kita ketahui memang barang yang ada Berarti semua di dia dunia salah ini. bikin lagu ini ternyata. Silakan ke sana baru sampaikan bahwa ulang lagi lagunya. Dan perlu kita ketahui kalau barang yang ada di sini cuma titipan semua. Titipan. Iya. Titip. Jadi kalau kita tidak rawat baik-baik, yang punya mau ambil, selesai. Yang
mau rawat baik-baik itu. Iya, saya suka sih tinggal rawat saja. Rawat saja. Kalau Sudah lapar ada tinggal salah satu iya. orang Lapar tinggal kakak Muhammadi pancing. yang berani untuk begitu. Kenapa tidak didukung? No? Iya. Kalau tentang ini tadi bilang apa lingkungan, sebenarnya kalau saya ikuti dalam pelajaran di agama ya, gereja di mana kalau kita lihat penciptaannya itu kita manusia ciptaan terakhir. Yang gampang-gampangnya dibentuk untuk menikmati segala macam yang ada ini. Iya. Sudah dikasih rapi kok. Ada ikannya, ada tanamannya, ada tanahnya. Sudah diciptakan duluan. Ikan sudah semua sudah. Kita yang terakhir. Dan dikasih hak untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi kadang kita kelola dengan Cara yang salah. iya, cara yang salah. Sebenarnya maunya pencipta. Saya kalau bikin lagu, cipta lagu, orang lain nyanyi saya marah kah tidak? Masa marah? Iya. Kenapa kau ambil satu lagu tanpa izin saya? Ya. Di podcast ini kakak izinkan kita untuk viralkan ini barang. Kembali ke kembali ke Om Don 2 atau Karena kalau menurut saya memang harus diviralkan supaya orang-orang, instansi-instansi yang terkait itu bisa mendengarkan. ya Bukan hanya instansi, kalau menurut pendapat saya. Seluruh elemen, seluruh masyarakat. Ya, itu ya, pasti itu kalau menurut saya. nanti kembali ke kesadaran lagi masing-masing. Terkadang itulah masyarakat kadang tidak mau melihat jauh ke depan. Efek samping dari apa yang diperbuat. Yang instan saja. Ya. Contoh kecil kayak keluhannya kakak tadi buang sampah, efeknya bagaimana, terus cara mancing ikan dengan cara yang salah. Kan efeknya nanti kedepannya ya kita yang akan terima. Kalau menurut pendapat saya, jadi kita harus sama-sama menjaga kita punya alam. Harus. Iya. Tapi kalau kita jaga, tidak didukung, Iya. sami mawon budowai. Iya. Makanya kan jaga. harus semua elemen ini. Yang paling penting di situ instansi terkait. sebagai penyedia finansial kalau tidak salah ya. Iya. Kalau instansi terkait sebagai penyedia finansialnya untuk itu. Iya. Iya, Dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Kadang saya ikuti juga ketika ada misalnya satu komunitas pemberian sampah atau apa begitu, program dari mana begitu. Woi, mari kita bersihkan sampah sepanjang Pantai Hamadi. Pasti butuh duit. Ya. Dan orang mau ada duit dulu. Bukan karena ini ya. Bukan karena dorongan dari dia sendiri. Tapi kalau saya, kamu bayar saya tidak, saya tetap jaga. Saya tetap jaga. Saya piring makan. Ya, karena saya mau piring makan. Terus bukan untuk saya, tapi untuk saya punya anak-anak, saya punya keluarga seperti Om Don datang mungkin satu waktu bawa nelong dengan apa? Silakan mancing. Wih, ikan besar-besar. Itu. Kalau bukan kita siapa lagi yang jaga? Dan elemen-elemen itu. Ya. Kan kalau semua sudah kesadaran, tapi kalau tidak didukung dengan finansial, contoh jaring tadi, masyarakat muswadaya jaring sampah dihabis. Kalau seandainya ide-ide seperti begitu yang berkaitan bisa melihat, terus mengadakan dan kerjakanlah masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk berdayakan. Ya, berdayakan masyarakat itu untuk kita bagaimana angkat sampahnya supaya jadi contoh mereka yang di kota. Jangan lagi kau buang sampah di kali atau got atau apa. Karena yang ada kasihan yang ada di laut. Sama kayak itu mungkin
saya bisa lebih menyimpulkan lagi. Contoh kayak kakak tadi bilang mau makan, nah ini saya kasih nilon, pancing sendiri. Nah kayak gitu. Tinggal ya mungkin dari pemerintah dia kasih jaring sampah, Ya, berdayakan sampah. masyarakat untuk pasang kan bisa. Makanya Ya, itu saya bilang, kerjasama. Ya, kerjasama. Ya. selain ada kesadaran, harus ada instansi yang membidangi itu Ya. dan harus ada Hmm. embel-embel itu. Nggak mungkin mau masyarakat datang sosialisasi, iya besok kamu swadaya kumpul ini baru kamu beli jaring. Nggak mungkin masyarakat ya, Ya. ya mereka itulah yang harus bertindak, yang terkait itu. Karena kalau dibahas panjang kita banyak nih. Ya. Sebenarnya pembahasan Subrat ini. Kalau dibahas panjang tetap yang ada di kakak saya kenal kakak. Iya. Kita banyak. Iya. Makanya ini sudah mulai berat. Ini sudah pasti nih. Iya. Berarti kakak tiap hari ini duduk di teras ini, tiap hari ini nikmati view. Iya, nikmati view ini. Jadi orang kadang saya ikuti di TikTok, Facebook atau apa. Ih, foto jembatan merah, jembatan merah. Ada pernah tanam di tiang satu jadi. Padahal dia pengawas ada duduk sih. Kerjaan. Oh kakak jadi pengawasnya kakak? Pernah. Oh. Untuk driver speed sama awasi di laut. Oh. Supaya masyarakat yang mencari ada batas-batas yang tidak boleh ganggu ke daerah proyek. Oh gitu. Dari Makanya ini sampai tadi saya bilang, Pancang. kenapa tidak maju berpolitik? Nah, itu pilihan Pak. Itu kan masing-masing punya pilihan. Ada dorongan yang tinggal maju saja. Sini pikir. Ada dorongan. Dorong aja tuh jatuh. Tidak jatuh, Oh, tidak jatuh. tidak jatuh. Masa mau kasih jatuh kakak tuh kata Ramu. Saya waktu kerja di Jembatan Merah tuh hanya untuk pengalaman. Karena saya bilang ini jembatan kan dipancang di laut. Bagaimana ke depan saya pancang, saya punya rumah yang bagus, kuat, yang saya tidak lagi pakai kayu-kayu biasa, tapi saya pakai beton yang awetnya mungkin 20 tahun, 30 tahun. Jadi sudah saya bertahan, saya ambil pengalaman. Oh, pelajari. Akhirnya saya bawa kemari, saya bikin di bagian belakang. Ini rumah ini masih ada satu rumah di belakang lagi, Kakak dapur. tuangkanlah ilmu itu. Ya, tuangkan di sana. Saya pancang tiangnya sampai mentok. Saya bikin malnya pakai talang air hujan yang 8 inch. Saya kasih 2 begini, saya isi semen. Saya lihat-lihat. Sampas. Silakan kamu taruh air seberat-berat mungkin, saya melihat turun tidak. Ternyata tidak, rata aja. Silakan main bola sudah. Dengan pendidikan SMP. Tapi mau belajarnya yang berbeda. itu. Semua pernah sekolah, tapi Tidak pernah berpikir. Malas tahu mungkin kakak. Iya, malas tahu karena sebanyak yang instan jadi. iya. Kalau ada satu ade bilang kalau bisa dikerjakan besok ngapain hari ini? Mindset yang salah itu. Apa dibalik kah atau gimana? Kalau bisa besok ngapain Kenapa hari yang hari ini? Ada nanti besok beli ketemu orangnya di ruangan. Aduh. Ya. Jadi hari-hari begini. Bangun, aktivitasnya melaut, dapat banyak dan sedikit bersyukur. Karena itulah kemampuan kita sebagai manusia untuk kelola alam ciptaan Tuhan ini semampu-mampunya kita ambil. Tapi di samping itu saya juga jaga. Ambil sebatas yang bisa diambil atau ukuran yang bisa diambil. Ada yang Ya. bilang berhenti makan sebelumnya. Jadi saya punya mata jaring, saya pakai yang ukuran 2,5 inch sampai 3,5 inch. Kenapa kakak harus pakai yang 2,5 sama? Karena kalau kecil berarti kita membunuh bibit. Jadi sengaja pakai Yang kail besar. yang besar biar yang besar aja. kita ambil yang besar, yang kecil dia lolos sudah. Jadi bibit aja. Nanti dia besar kita ambil lagi. Tapi jangan jauh-jauh ya, dekat-dekat saja. Bisa kasih tahu. Nah, besok masak kumpul dulu. Iya, sudah boleh. Itu barang simpel tuh.
hanya perkara ukuran kail pancing saja. Tapi efeknya untuk menjaga lingkungan itu besar, Pak. Iya sebenarnya. Iya, itu perkara kecil. Kail pancing saja. Ya itulah kesadaran orangnya. Iya. Kalau orang Ada sudah berapa di YouTube saya nonton tuh dia seret, jaring seret itu sampai GT yang umur kecil pun dia angkat. Iya. Padahal bayangkan beli GT Oh, yang itu dibilang besarnya tuh paling lama. bukan harimau yang gitu toh. Yang dia sampai yang kecil-kecil itu sampai Sampai saya lihat di satu daerah waktu dia seret jaring itu sampai ikan GT yang kecil naik, saya tuh kasihan. Padahal ikan itu dilindungi loh. Iya. Itulah tidak bijaknya ya. Ya, Terus dia viralkan, tapi dia tidak dikejar atau dia tidak ini untuk itu dikasih pelajaran untuk dia. Ini tidak boleh loh. Ini mesti begini. Yang kayak tadi kita pancing tadi. Iya. Beda sama orang-orang yang saya nonton di berita-berita seperti yang kita genjam di sini. Iya. Pasti dari Kakak Niko. Orang luar teratur. Batas ikan yang boleh diambil yang ini. Iya. Ambil yang kecil pedenda. Ya, Iya. kenapa tidak untuk ya sudah daripada kalau panjang itu pasti ribut. Iya. saya harap mungkin itu bagus juga. Pemerintah mungkin bisa buat satu aturan perundang-undangan yang menindak tegas orang yang menangkap ikan walaupun itu legal tapi ukurannya tidak memenuhi syarat. Iya, diregulasi. Ya. Diregulasi. Kakak kalau nonton yang di luar itu dong gitu. Iya. Jadi dong mancing yang besar, oke, naik. Tadi saya bilang saya baru dari Australia lihat dia punya jaring sampah. Tadi baru ke Italia lihat kapal sampahnya baru sampai saya. Saya berapa benar-benar baca buruk. Semua kita bisa kemana-mana tuh. Kemana-mana. Tinggal lihat HP. Tinggal lihat HP saja. Ternyata Orang yang terkait dalam bidang ini yang harusnya berkepentingan di sini punya juga kan ini barang dipakai apa ya? Untuk apa ya? WA. Oh, cuma itu saja. Cuma itu saja. Kadang TikTok. Oh, TikTok. Jangan dibanting lah. Padahal masih ada kalau dia mau dalami dia punya bidang Ada. dia sebenarnya tinggal pegang ini, dia cari tahu, dia cari orang-orang yang terlibat, siapa yang mau, siapa yang biasa begini, tinggal datang saya. Iya. Saya di HP saya ada satu aplikasi namanya aplikasi Pinterest. Oh, Pinterest. Itu kan ide-ide kreatif di situ ya. Jadi kalau sudah malam, saya tidak suka tuh kalau saya lagi duduk pegang HP tuh anak-anak lari sana, lari sini. Saya tunggu dan tidur dulu. Biar dia masuk gitu. Iya. Biar dia masuk tuh. Ya sudah. Ush. Saya mulai bandingkan. Kalau saya punya saya tata seperti begini. View saya di depan saya laut. Kok boleh mancing? View jembatan merah. Ikon kota Jayapura. Bagus. Dulu pikir-pikir dapat uang dari mana? Nah, tabrak tembok lagi, mundur lagi, cari lain lagi. Ya, mudah-mudahan ada yang dengar ya. Ya, mudah-mudahan. Sepeda bisa jemput bola, mungkin ya tempat parkir bisa kecil-kecilan. Iya. Cottage, Iya. ya sudah. Apa sih susahnya? Tinggal bagi hasil saja kok. Tempat dikasih. Tinggal bagi hasil saya sudah aman. Berapa tahun? Ya itu kalaupun ada. Iya. Masalahnya ini jual view tuh. Waktu saya kerja jembatan merah tuh saya punya satu ide yang saya tuangkan untuk pemancangan itu. Dan mereka tanya tuh, ini bagaimana sampai bisa pancangnya ini kita harus pancang karena sudah telat. Sudah saya kasih ide ke sana, akhirnya mereka pancang. Nah, ide saya itu dibayar oleh perusahaan HKNK yang kantornya di Argapura situ. Saya dibayar 18 juta. Ide.
Nah, ketika saya dibayar 18 juta dengan ide saya, teman-teman ada sekitar berapa perusahaan ya? Saya waktu itu kerja di HKNK, PP sama ini Bumi Fondasi ini apa ya? Jadi sudah, teman-teman itu mereka bilang begini, yang orang yang dari Jawa, Kalimantan, mereka bilang, bekerja dengan pikiran lebih capek daripada bekerja dengan otak. Setuju. Kok kamu mau terima dibayar begitu? Saya balik sama mereka, jembatan ini mau dibawa pulang ke sana atau tinggal dengan saya? Iya juga sih, balance toh, ya sudah. Tapi saya ambil kata itu bahwa bekerja dengan berpikir lebih capek daripada bekerja dengan otot. Iya. Orang berpikir saya sakit. Tidak kelar, tidak bisa tidur terlalu baik. Pasti tidur begini. Itu putar ke mana, dari sini salah di mana. Tadi rasa pokari, tapi ketika bekerja dan pikiran rasanya macam air gas. Resep rokok tuh macam apa harus. Ternyata lebih capek kita kerja dengan pikiran. Memang kalau kerja dengan pikiran itu kayak 2 kali lipat Badan pokari. capeknya dibanding dengan fisik. Betul. Capek badan pokari, air kelapa segar kembali. Iya. Coba capek pikiran. Coba capek pikiran. Iya. Yang ada terus terbawa tidur. Nah, kalau saya kan memang pekerjaannya di sana, Bang. Jadi saya tahu. Saya lebih stres. Tapi tumben malam ini dia jembatan mendukung sekali sampai lampu. Ada lampu hijau juga nyala. Biasanya dia lampu tidak ikut menyala, tapi kali ini dia lampu ikut menyala nih. Kakak untuk lampu ini nih dia memang masuk anggaran pemerintah. Mungkin ini keluar topik gini. Mungkin yang sepengetahuannya kakak saja. Lampu ini harus nyala. Kadang saya lihat mati, kadang dia nyala. Ternyata mungkin ada koslet kah atau apa? Kadang. Ya, termasuk lampu ini juga salah satu dampak bagi pendapatan di sekitar sini. Dampaknya apa dengan lampu? Cahayanya. Ini kita menyamping ya, jadi tidak terlalu ini. Tapi kalau kita ke situ, itu sorotnya sampai dasar laut itu. Padahal kedalaman di sini cuma 5 meteran. Jadi Efek yang paling terasa ikannya gimana? Ikannya sepertinya berkurang. Dia menghindar. Iya, akibat cahaya. Oh gitu. Yang tadi saya bilang tuh, kenapa saya larang orang mulu malam? Nah itu. Sedangkan yang di atas sana itu, karena berapa kali saya posting ke IKKJ, ada saya sampaikan ke pemerintah bahwa kalau bisa dinyalakan pada saat-saat hari-hari besar, macam 17-an Agustus atau malam pergantian tahun, karena di sekitar jembatan ini ada masyarakat yang mencari, entah itu pakai jaring atau pakai nelon. Kalau seandainya gelap, biasa tahu sedikit. Kalau seandainya gelap, memang ikannya banyak. Ketimbang dia harus terang terus. Oh gitu. Kalau lampu yang jalan saja, enggak apa-apa. Iya, yang sorot jembatan. Tapi yang warna-warni ini tuh sepertinya mengganggu sekali. Pada saat arus bagus untuk kita bisa dapat ikan, yang pikirannya dekat ternyata harus jauh akibat lampu. Akibat lampu. Jadi saya bilang orang yang terkait dalam lampu ini dia sampai juga dia bisa nonton. Karena kalau dia punya handphone ada, bukan cuma untuk nonton WhatsApp saja. Karena mungkin sebagian masyarakat yang lain mungkin tidak terlalu kena dampaknya. Nah, tapi saya di sini paling sekali. Dampaknya paling terasa sekali ketika saya menjaring. Biasa begini saya sudah menjaring ini, melaut di depan-depan sini. Tapi karena cahaya lampu ini terang, maka saya harus pergi menghindar dari lampu ini jauh. Ya, jauh ke sana itu juga butuh BBM dan lain-lain. 2 kali lipat jadinya. 2 kali lipat. Iya. Karena harus dengan BBM. Padahal di sini ada, cuman itu pengaruh dari lampu juga.
Yang saya sudah cegah itu orang molo malam itu saya sudah cegah, terus ada sedikit dampak bahwa ikan yang hilang sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Ya. Tapi dalam jumlah yang tidak begitu, seperti waktu-waktu yang belum ada jembatan, belum ada lampu. Kalau lampu jembatan ini, kalau dia ada pernah ke sekitar berapa bulan lalu ya, ada sempat padam ya. Itu saya dapat ikan bagus sekali. Pas ketika menyala begini, wah sudah, jaring-jaring nganggur, nelon nganggur, mata kail karat-karat. Untung timah tidak menguap ya, kalau menguap. Jadi bisa kasih menyala, tapi lihat mungkin waktu itu. hari kesaktian Pancasila kah, atau 31 malam kah, Desember kah, atau kota kah, atau ya apalah momen-momen tertentu lah baru dinyalakan. Tapi kalau semoga ini sampai juga tentang lampu ini, lampu jembatan. Cuman itu saya berpikir dari pendapatan saya sebagai nelayan. Sedangkan ada orang lain yang membutuhkan lampu itu untuk pendapatannya dia tentang view. Wis foto di bawah jembatan, lampu-lampunya. Ini jadi macam pro dan kontra. Ya juga. Cuman itu ya kalau bisa dia habis foto-foto situ gara-gara repu lampu menyala terang. Terus besok-besok dia pulang lapar cari ikan tambah susah. Nah, kasih menyala di hari-hari Sabtu lah. Nah, itu. Malam Minggu kasih nyala ya. Sportif itu. Ya. Di hari-hari penting saja. Hari-hari penting nyala. saja. Supaya hari-hari lain tuh biar dia gelap. Ikan mungkin bisa masuk keluar, ikan apa? Karena nanti kan masuknya dari sana. Iya, dari sana ke Dari sini. sana ke sini. Tahun 80-an, saya kecil itu sekitar tahun 84 apa 85 itu kita tangkap ikan cekalang yang dibilang cekalang bubu ini yang besar-besar seperti itu di pulau situ. Dengan bapak saya. Nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Tapi sekarang berapa ratus liter BBM untuk dapat ikan cekalang yang itu. Padahal dulu tangkapnya di situ. Pakai jaring seadanya, mancing seadanya. Masih melimpah. Masih melimpah. Ya itu. Balik. Dan menyangkut lingkungan dan biota laut yang ada nih, ada beberapa nelayan-nelayan saudara-saudara kita dari seberang yang datang dengan gaya mencari mereka yang bertentangan dengan gaya mencari kita. Betul. Kita di Papua mungkin bagang tidak ada, tapi kalau di Makassar, di mana kan ada. Yeah. Mereka bawa mereka punya itu ke sini. Mereka pasang di sini. Kita di sini mencari pakai jaring pukat yang direkomendasikan pada waktu itu. Yeah. Dari Jepang ya. Itu menurut bapak saya cerita. Bapak saya punya penghargaan dari gubernur maupun dari presiden untuk tentang pangan Kota Jayapura di tahun 60-an dan 70-an, dan dia diberikan penghargaan untuk ketahanan pangan Kota Jayapura waktu itu. Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Piagam penghargaannya ada. Beli mungkin tuh bisa cantumkan. Nanti kita mungkin. foto. Ya. Nanti kita foto, nanti kita tampilkan. Kita tampilkan boleh. Bisa. Jadi mereka dihargai karena mereka turut menyumbang, ya, menyumbang ikan dalam jumlah besar, tapi juga melestarikan lingkungan. Nah, mungkin itu. Kalau ada dokumentasinya kita bisa ini kakak. Kalau hanya dia punya ini saja yang ada, bapak Piagamnya punya aja nanti. piagam penghargaannya saja yang ada. Tapi untuk yang itu sudah waktu itu Gubernur Pak Sutran yang berikan penghargaan itu. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa budaya melestarikan lingkungan ini sudah turun menurun. Iya. Memang pentingnya budaya di sana. Budaya dan adat ini dijaga di sana. Bapak saya mungkin lebih keras daripada saya. Caranya untuk ini Iya. menegur. Menegur. Lebih keras daripada saya. Saya masih pikir kemanusiaannya, pikir mereka punya pikiran bagaimana karena ada sempat sedikit sekolah. Bapak juga sih, tapi
Ya, warisan dari Tete ya untuk menjaga ini. Jadi kalau di sini anak-anak, kalau bapak saya masih ada anak-anak kalau mancing ikan kecil-kecil, stop bunuh-bunuh itu. Tidak makan yang besar, ada banyak-banyak di belakang sana bapak suka ada. Dulu ikan kembung yang ukuran 3 jarian begini, itu saya, kakak saya, adik saya yang almarhum ini kita makan bertiga 1 ekor. Padahal melimpah Padahal melimpah. untuk menjaga Heeh. kelestarian. Iya. Jadi makan seperlunya. Makan seperlunya. 1 ekor bertiga. Tapi sekarang 3 ekor 1 orang. Terbalik kan? Ya kan? Itu. Dan saya rasakan itu. Bukan 3 ekor seorang. Kakak sindir kan? Jadi saya juga pikir-pikir begitu, mungkin bapak ini sudah waktu itu dari mungkin dia muda sampai dia kawin sampai ada kita ini, dia sudah mati-matian jaga lingkungan karena dia juga sadar akan Anak cucunya nanti ya. harus menikmati. Nah, saya juga lanjutkan itu. Dan sekarang saya punya yang nama Benyamin ini karena dia juga jangan mancing-mancing. Sudah mulai. Jangan mancing-mancing, saya bapak marah. Jadi saya bilang, oh sudah ada bibit. Tapi kalau cuma kakak orang saja kan ya lucu juga tuh. Makanya harus semua Kesadaran dari semua. elemen ya. Dimulai dari yang kecil dulu di masyarakat sampai nanti di atas. Nah, tapi yang harus bergerak duluan jemput bola harusnya yang dari atas dulu beli. Iya. Karena masyarakat mungkin swadaya. Swadaya mungkin. Cuman kan Swadaya mungkin. swadaya itu mungkin, Bang. Ya, cuman kan alangkah baiknya kan begitu ya. Oh iya. Atau mungkin masyarakat ini karena banyak-banyak bansos sampai mereka tidak mau. Pansus. Ya, Tidak mau gimana? tidak mau olah dirinya untuk melakukan hal-hal seperti jaga lingkungan. Jadi kakak mau bilang Jadi pansus manja itu bikin bodoh masyarakat. Bukan. Untuk di kategori orang-orang tertentu mungkin dia sangat membutuhkan. Tetapi di kalangan yang lain dia mampu, tapi kenapa dia butuh? Dia mampu untuk bisa bantu orang lain, tapi kenapa dia butuh bantuan sosial yang dari sana? Atau salah penyampaian, salah. Tidak tahu Kesadaran bagaimana. lagi, rasa malu, Sekarang kembali kesadaran itu. Apa ya? Saya mau bilang bagaimana? Laut ada siapkan ikan. Tinggal bagaimana kita mengambilnya, jualan, ambil uang akai. Tapi orang jadi malas karena sebentar 2 bulan bansos ada turun. Ini. Dijadikan tolak ukur. Iya. Atau semua berbondong-bondong jadi aparat kampung. Karena ada gaji di situ. Lautnya dibiarkan orang lain mau mancing sudah. Aku mau ambil sudah. Saya bilang iya. Ini dia macam ada antara bansos dengan apa dong bilang ya? Gerakan diri sendiri apa dibilang? Sumber daya manusia. Apa? Iya SDM. Iya. Sumber daya manusia. Ini bisa bergerak lah untuk Oh ya. tidak terlalu mengharapkan bantuan. Tak bagaimana kita Enon tidak pikir untuk masa depan ini Iya. untuk anak cucu. Cuma pikir dulu 2 bulan lagi bansos. Jangan berpikir cari untuk hari ini, makan untuk hari ini kan begitu. Jadi harus berpikir kita kerja untuk ke depan nanti itu. Cari sekarang, makan sekarang. Atau cari sekarang makan besok. Jadi saya bilang ini kayak ketika ada bansos, ketika disampaikan terimanya mungkin di kantor desa atau di kantor lurah atau kantor pos atau di mana, semua ke sana. Nilainya berapa? Kalau kau olah laut, malah bisa lebih dari bansos itu. Tadi ada saya dengar sempat bilang sosialisasi ya. Sudah berulang Itu beli. ulang. Sosialisasi yang tadi kita bilang. Sudah. Tapi kalau tidak tindakan, Ya. Sosialisasinya dituntut sudah. tindakan. Cuman
tidak diaplikasikan. aplikasikan. Nah, itu. Ya. Itu yang kadang saya bicara dengan Maitwet. Kalau mau sosialisasi, pegang HP saya tuh bisa di situ, bro. Banyak malah di situ. Oke. Aplikasinya ini. Kalau kau nonton saja terus bilang, wih mantap nih, iyo, kapan kau mau buat? Saya saja tidak tahu itu sambung nelon dengan leader, saya tidak tahu. Saya lihat, oh bisa, keras. Lebih kuat daripada bisa sambung nih. Ntar aja. Jadi tinggal bagaimana mengaplikasikan sosialisasi itu dalam bentuk yang artinya kita kerjakan apa yang kita bicarakan. Kerjakan apa yang kita bicarakan. Jadi saya bicara, biasa orang bilang, saya kalau bicara, saya bikin. Bapak sudah bicara tuh, bikin. Jangan hanya bicara saja. Bapak sosialisasi tuh, 3 hari kemudian bawa alat dan bahan datang, kerja. Harus ya. Ya. Bukan jangan datang sosialisasi, dokumentasi, pulang. Ya, pulang, bikin laporan selesai, habis. Terus yang dengar sosialisasi, dengar doang. Makanya saya kalau ada sosialisasi, parek sana saya cari ikan. Daripada saya duduk 2 jam sana, lebih baik saya 2 jam di laut, saya sudah ada uang. Mungkin besok anak punya bapak di sekolahannya ada minta sumbangan untuk beli seragam, ini ada uang. Iya. Nah, biar sudah saya olah laut, di samping saya menjaga, itu juga saya mengolah untuk pendapatan rumah tangga, anak-anak sekolah. Dan kadang juga orang datang minta bantuan di saya. Kadang, tumpuan anak terapi sekolah berapa hari terhadap uang taksi, jadi saya juga ada susah. Tapi saya bilang, ada berapa sih itu ada orang bantu? Kasih. Ada beras, kasih. Kadang saya dapat ikan banyak, saya bagi-bagi. Ada janda duda di kampung sini. Makan. Sudah makan. Kakak saya mau tanya terakhir, mungkin saya mau tanya lagi. Kenapa kakak orang rumah di sini terlepas dari rumah kampung sana harus di sini? Kampungnya kan di sebelah. Mau tahu atau Mau tahu banget? mau tahu banget? Mau tahu banget? Mau tahu banget? Mungkin nanti di luar ini. Oh, Karena itu oke. ini paling khusus sekali. Oh, Mungkin ya kalau saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah dapat ilmu banyak sekali. sudah dapat ilmu banyak beli. Iya. Dan saya harap dari podcast ini penyampaian kakak Niko ini bisa sampai ke orang-orang yang Ya. terkait instansi-instansi yang membidangi itu. Biar lihat, jangan cuma pegang seperti yang kakak tadi bilang. Iya. Ini bisa, dengan ini saja bisa lihat dunia. Iya, dan masyarakat juga lihat tuh. Untuk membangun Jangan bidangmu tentang Betul. laut, kau buka aja gunung Iya. dan nyambung. Tentang ikan bukannya jagung. Nah, Itu. Tidak sambung tuh. Jadi itu beli yang saya harapkan. Iya. Mungkin dengan apa yang kakak Raya rasa, kita paling tidak manusia tuh juga bisa rasa itu. iya. Itu repotnya kakak dia jaga ini barang. Dan kakak butuh dukungan. Iya. Nah, dukungan itu semoga podcast ini bisa sampai Amin. ke orang-orang yang berkepentingan. Saya kira begitu ya. Kakak, terima kasih banyak. Sama-sama. Kakak sudah terima kita di sini. Siap. Jangan bosan-bosan. Siap. Mungkin kita akan datang-datang lagi. Ya? Datang lagi. Next pasti tuh datang dengan joran masing-masing. Di situ baru saya taruh tarif harga. Abang mancing bisa mandi aja. Orang bodoh mancing di tempat Leo berdiri. Pintar mancing. Serius. Nah itu efek dari kakak dia jaga lingkungan. Nah, itu. Iya. Kalau tidak begitu ya sampai elek juga duduk sana Dan saya ikan setuju tidak dengan dapat. yang kakak tadi bilang. Mungkin ada perda yang mengatur tentang itu. Iya. Yang kayak di luar negeri yang sempat kita nonton dari ini. Iya. Ikan yang di bawah.
ukuran yang tidak masuk, dikasih denda, Iya. lepas kembali. Untuk bicara itu kan pasti panjang. Sudah perahu dihamadi, satu orang ini kau awasi, dia keluar masuk ini. Iya. Kan simpel sebenarnya. Iya. Iya. Nanti akan jadi PR bersama. Iya, Iya. Bang kejar. Tenang, Mas. Sabar. Sama makin lama sama didongkol. Apa dibilang alun-alun kah? Alun-alun, Iya. alun-alun. Iya, alon-alon. Kayaknya kakak ini sudah butuh alon-alon lagi. Gas. Tongkas. Oh, gas. Tapi ada pepatah yang bilang bahwa laju-laju perahu laju toh. Akhirnya saya rubah sendiri, kandas. Semoga dengan ini tidak kandas ya. Ya, Dia jalan terus. Amin. Hah? Iya. Oke, kita sudahi sampai sini, Mas. siap. Terima kasih banyak ini, Mas. Sama-sama. Kakak Niko, terima orang. Baik, Dia siap. bosan-bosan kalau tahun datang. Oh enggak, Pak. Besok datang juga. Boleh. Silakan. Bawa joran, yang penting tarifnya jelas.